Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auli Ahmad Suwardi, NIM 0501193168. Saya dari kelas Ekonomi Islam 6F. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi pertanian yang berjudul tentang rantai pemasaran, saluran pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Nah, alangkah baiknya mari kita simak pembahasan berikut. Rantai pemasaran, saluran pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Yang pertama yaitu saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah rangkaian proses menyalurkan barang yang melibatkan beberapa lembaga pemasaran dari produsen hingga ke konsumen, di mana sepanjang rantai tersebut terjadi penambahan nilai produk. Saluran pemasaran juga alat yang berguna untuk manajemen dan sangat penting untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan terencana dengan baik. Selanjutnya di sini ada peran dan fungsi saluran pemasaran. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran merupakan kegiatan yang menyangkut pengalihan hal kepemilikan dalam sistem pemasaran. Fungsi pertukaran ini meliputi fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Yang kedua yaitu fungsi fisik. Fungsi fisik adalah semua fasilitas untuk menangani, menggerakkan, dan mengubah produk-produk dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Fungsi fisik meliputi penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan. Dan yang ketiga yaitu fungsi penyedia. Fungsi fasilitas adalah kegiatan yang dapat membantu sistem pemasaran agar mampu beroperasi lebih lancar. Kemudian di sini ada lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditas dari produsen kepada konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga pemasaran ini timbul karena adanya keinginan konsumen untuk memperoleh komoditas yang sesuai dengan waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan konsumen. Tugas lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen dengan maksimal. Nah, dalam hal ini, lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran dapat diidentifikasikan menurut Kotler dan Armstrong, yaitu yang pertama ada pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul ini adalah lembaga pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan petani, di mana pedagang pengumpul melakukan transaksi dengan petani baik secara tunai maupun kontrak pembelian. Yang kedua yaitu pedagang besar. Pedagang besar melakukan proses pengumpulan komoditas dari pedagang pengumpul serta melakukan proses distribusi ke agen penjualan ataupun pengecer. Yang ketiga yaitu ada agen. Penjualan produk pertanian yang belum ataupun sudah mengalami proses pengolahan di tingkat pedagang besar harus didistribusikan kepada agen penjualan maupun pengecer. Agen penjualan ini biasanya membeli komoditas yang dimiliki pedagang dalam jumlah banyak dengan harga yang relatif murah dibandingkan pengecer. Dan yang terakhir yaitu ada pengecer. Pengecer merupakan ujung tombak dari suatu proses produksi yang bersifat komersil. Artinya, kelanjutan proses produksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran sangat tergantung dari aktivitas pengecer dalam menjual produknya kepada konsumen. Keberhasilan pengecer menjual kepada konsumen sangat menentukan keberhasilan lembaga-lembaga pemasaran pada rantai pemasaran sebelumnya. Kemudian selanjutnya di sini yaitu ada rantai pemasaran. Rantai pemasaran adalah suatu proses sosial dan melalui proses itu individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lain. Berikut ini ada 4 komponen rantai pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah jantung dari bauran pemasaran. Semua aktivitas pemasaran tentunya dimulai dengan adanya produk. Kemudian yang kedua yaitu ada price atau harga. Harga adalah suatu nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan atau konsumen untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu adalah promotion atau promosi.
Promosi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan sesuatu barang atau jasa ke arah yang lebih baik. Dalam arti yang lain, promosi adalah komunikasi pemasaran yang dikerjakan untuk mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, membujuk, serta meningkatkan pasar sasaran dari suatu perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu ada lokasi pasar atau market location, atau biasa dibilang dengan tempat. Tempat adalah di mana perusahaan menjual produk. Dalam berbisnis, kita harus memilih tempat dengan tepat. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan yang kita dapatkan. Selanjutnya di sini yaitu ada efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran merupakan salah satu aspek pemasaran dalam upaya meningkatkan pergerakan barang dari produsen ke konsumen. Efisiensi pemasaran terjadi jika lembaga pemasaran mampu menyampaikan hasil produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan pemasaran barang tersebut, serta mampu meningkatkan utility atau nilai tambah barang dan jasa baik dari segi kepemilikan, waktu, tempat, dan bentuk. Jalur pemasaran yang efisien terjadi apabila rasio margin total relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jalur lainnya. Efisiensi pemasaran dapat juga dilihat dari kecilnya biaya pemasaran pada masing-masing lembaga pemasaran. Nah, selanjutnya di sini saya mengambil studi kasus yaitu yang berjudul efisiensi pemasaran telur ayam ras di Kota Manado. Seperti kita tahu bahwasanya telur ayam itu merupakan hal yang sangat penting. Telur ayam ras merupakan salah satu produk pangan hasil ternak yang mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam masyarakat karena harganya relatif murah dan mempunyai kandungan gizi yang tinggi, terutama protein serta nilai cerna oleh tubuh yang tinggi. Selanjutnya di sini penelitian ini dilakukan di Kota Manado pada SIPI Gunawan Dharma dari tanggal 1 April sampai 29 Mei 2018. SIPI Gunawan Dharma adalah usaha peternakan ayam petelur yang terletak di Kota Manado yang telah lama mensuplai kebutuhan telur ke Kota Manado dan sekitarnya. Pemilihan usaha peternakan ayam ras petelur SIPI Gunawan Dharma dijadikan studi kasus karena usaha ini memiliki keunggulan, yaitu satu-satunya usaha peternakan ayam ras petelur yang ada di Kota Manado, mempunyai pengalaman beternak yang cukup lama dan memiliki catatan penjualan yang baik. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola saluran, margin, dan efisiensi pemasaran telur ayam ras di Kota Manado. Adapun hasil penelitian atau kesimpulan di sini yaitu terdapat dua pola saluran pemasaran telur ayam ras dalam SIPI Gunawan Dharma di Kota Manado, di mana jumlah telur pada saluran pemasaran dari produsen ke konsumen melewati pedagang pengecer sebesar 1.114 baki atau setara dengan 33.420 butir telur, sedangkan saluran pemasaran dari produsen ke konsumen melalui pedagang pengumpul dan pedagang pengecer sebesar 956 atau setara 28.680 butir telur. Selanjutnya di sini margin pemasaran pada saluran pemasaran pertama yaitu sebesar 9.636, sedangkan margin pada pemasaran kedua yaitu 6.090. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata angka margin pemasaran pada saluran satu lebih besar daripada angka margin pada saluran pemasaran kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu efisiensi pemasaran. Pada saluran pertama yaitu sebesar 87,33% dan efisiensi pemasaran pada saluran kedua yaitu 59,19%. Berdasarkan kriteria efisiensi, bila efisiensi lebih dari 1%, maka pemasaran telah dinyatakan efisien.
Nah, berdasarkan angka tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedua saluran pemasaran di Kota Manado sudah efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas bersama tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Auli Ahmad Suhardi pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.